Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kaum muslimin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih berikan nafas kehidupan, masih bisa menghembuskan nafas kehidupan, dan bisa merasakan nikmatnya Islam, manisnya iman, dan nikmatnya Islam. Karena kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepada kalian, dan jika kalian menkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaku atau adabku sangatlah pedih. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka untuk itu wajiblah bagi kita untuk mensyukuri setiap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan maupun musibah maupun kesedihan. Kita patut untuk bersyukur, menerima semuanya itu. Jangan sampai semuanya itu membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya saya ingin minta maaf kepada keluarga besar, terutama ayah dan ibu, atas video sebelumnya. Mungkin menyakiti atau menyinggung perasaan orang tua maupun keluarga, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas video tersebut. Tapi ingatlah, dalam video tersebut saya hanya ingin meluruskan perkataan atau ucapan orang tersebut karena telah menyesatkan orang lain. Maka kita sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang muslim hanya ingin meluruskan, tidak ada maksud apapun. Dan jika dalam video ini menyinggung perasaan keluarga, orang tua maupun sanak saudara, maka
Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ingatlah, semuanya ini tidak ada niat untuk menyakitkan, tidak ada niat untuk menyinggung, tapi semuanya ini untuk membuka atau untuk membuat kita sabar dan menjauhkan kita dari rasa iri, dengki, amarah, dan sombong. Karena sifat-sifat tersebut termasuk sifat-sifatnya syaitan, maka kita sebagai manusia wajib bagi kita untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Karena ingatlah, sifat-sifat tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Maka untuk itu, marilah kita menghindari hal-hal tersebut. Kemudian, saya membuat video ini kepada keluarga saya. Ingatlah, mungkin kita berbeda keyakinan, tapi ingatlah, semua yang kita yakinkan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ingat, kesombongan kita, kedengkian kita, kesombongan kita dengan jabatan, kesombongan kita dengan harta, kesombongan kita dengan istri-istri yang cantik, anak-anak yang banyak. Ingatlah, semuanya itu, wahai keluargaku, semuanya itu adalah fitnah. Fitnahnya dunia. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Ingat, ketika kita meninggal, tidak ada satu orang pun yang dapat menemani kita di alam kubur nanti. Yang dapat menemani kita adalah amal kebaikan kita. Maka ingatlah, lakukanlah kebaikan di dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada satu detik pun yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah tempat senda gurau, tempat untuk mencari amal kebaikan. Maka berbekallah diri dari sekarang, karena di akhirat nanti tidak ada satu orang pun yang dapat membantu kita. Tidak ada satu teman pun, satu keluarga pun, satu anak pun, saudara pun tidak akan membantu kita kecuali amal kebaikan kita yang telah kita lakukan di dunia. Ingatlah, di akhirat nanti setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, semuanya akan terpapang di hadapan kita. Akan diminta pertanggungjawaban. Pada waktu itu, mulut kita terkunci. Yang dapat berbicara adalah mata kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Semuanya akan berbicara, akan melaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah
Kemanakah kaki kita ini melangkah? Kemanakah kaki kita ini diarahkan? Kemanakah mata kita ini memandang? Untuk apakah telinga kita ini mendengar? Apakah mata kita memandang kemaksiatan? Memandang perbuatan-perbuatan dosa? Apakah telinga kita ini mendengar perkataan-perkataan kotor? Mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah hidung kita ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka wahai keluargaku, marilah kita berlapang dada, berbuka diri, berbuka hati kita untuk menerima kebenaran. Karena di akhirat nanti tidak ada satu orang pun yang dapat menemani kita untuk mempertanggungjawabkan amalan kebaikan kita. Ingat, kita hidup di dunia ini bagaikan secuil ujung jari. Kita hidup di dunia ini cuman sebatas 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Tapi ingat, kita hidup di akhirat selama-lamanya. Maka gunakanlah waktu sedikit ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlena, tergoda dengan dunia. Janganlah takut kepada manusia kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah takut akan omongan manusia. Omongannya manusia akan berakhir. Jangan takut dengan hinaan manusia. Ingat, setiap hinaan manusia akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah gundah, jangan pernah risau, jangan pernah rasa takut ketika kita berbeda keyakinan. Yakinkan kepada diri, wahai keluargaku, bahwa apa yang telah kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban nanti. Ingat, hasil akhir kemenangan di akhirat adalah hasilnya sekarang yang telah kita lakukan. Apakah kaki kita ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dilangkahkan untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah mulut kita ini kita gunakan untuk membicarakan orang lain? Apakah hati kita ini kita gunakan untuk dengki kepada orang lain? Maka semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Ingat, kita hidup di dunia ini bagaikan abir sabil, bagaikan seorang yang sedang melakukan perjalanan. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia tersebut. Hidup di dunia ini bagaikan kita berteduh di bawah pohon, dan suatu saat nanti kita akan meninggalkan pohon tersebut. Maka untuk itu berbakallah diri ketika kita meninggalkan pohon tersebut. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan hidup saya, yaitu perjalanan menuju hidayah ilahi, insya Allah. Taib, barakumullahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.